Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini, saya Kisya Gisela Singko akan menjelaskan tentang typography. Typography adalah kombinasi antara seni dan teknik untuk mengatur penulisan sehingga tujuan dan makna tulisan dapat disampaikan secara visual pada pembaca. Typography juga adalah ilmu pemilihan surat dan organisasi dengan pengaturan distribusinya di suatu tempat yang ada untuk membuat hal tertentu sehingga pembaca dapat membaca senyaman mungkin. Typography menurut para ahli, yaitu Dendi Sudiana, adalah elemen grafis yang paling mudah untuk dibaca. Tetapi melalui kata-kata terdiri yang dari surat untuk surat, mereka mengarahkan pembaca untuk memahami pesan yang akan disampaikan. Fungsi dari typography adalah untuk yang pertama, menarik perhatian pembaca, 2, mendulang rupiah, 3, menciptakan keindahan, 4, kemudahan untuk membaca. Pada 6.000 tahun yang lalu di beberapa negara Mediterania seperti Mesopotamia dan lain sebagainya yang bisa menggunakan huruf dan simbol hanya orang-orang tertentu saja. Informasi tentang politik, agama, dan pajak waktu itu dapat dilihat oleh tulisan tersebut. Nah, untuk pada saat ini, pada zaman kita sekarang, banyak sekali ragam huruf. Siapa saja boleh menggunakannya dan kita bisa mendapatkannya di mana saja. Saat kita melihat suatu huruf, akan timbul suatu kesan tersendiri seperti saya berikan contoh huruf M. Huruf M terkesan pada lingkungan kita adalah lambang makanan, misalnya McD, atau yang kita sering lihat itu tertulis RM, rumah makan. Nah, itu setiap hurufnya membawa arti atau informasi dan juga huruf memiliki kepribadiannya masing-masing. Ketika kita melihat sebuah tulisan yang melambangkan tempat belanja yang ada di sekitar kita, seperti contohnya toko Multimart, pada saat kita hanya melihat tulisan tokonya yang dipajang di pinggiran jalan, itu dengan sendirinya membawa kesan kepada kita untuk berbelanja. Setiap huruf memiliki kepribadiannya seperti Google. Google identik dengan tempat pencarian segala sesuatu, baik mencari ilmu maupun hiburan. Dan contoh yang lain misalnya RCTI. Nah, di logo RCTI ini kita dapat melihat berita, politik, hiburan, sinetron. Nah, dan huruf itu sudah melambangkan kepribadiannya masing-masing. Ketika kita dapat mengenali huruf-huruf tersebut dapat memberikan kita informasi. Contohnya, misalnya kita berada dalam sebuah perjalanan. Nah, di dalam perjalanan tersebut, kita bertemuan dengan perempatan. Nah, di tempat perempatan itu, ada tiang yang menuliskan belok kanan menuju Tikala, belok kiri menuju Sario. Otomatis ketika kita memahami informasi yang diberikan, kita mendapatkan arah dan tujuan. Misalnya, kalau kita mau ke Tikala, kita harus belok kanan, dan kalau kita mau ke Sario, kita harus belok kiri. Dan itu adalah contoh teks yang membawakan informasi. Ketika kita membuat teori relativitas dari teks, kita harus bisa memadukan setiap teks tersebut dengan baik. Misalnya, teks itu harus seimbang, baik itu dengan ukurannya, gaya, warna, posisi, dan lainnya. Ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu font adalah satu set bentuk huruf, type adalah apa yang kita ketik, glyph adalah apa yang ditampilkan, dan typeface adalah desain dari bentuk huruf analogi. Font memiliki dua jenis, yang pertama sans serif dan yang kedua hanya serif. Pada materi yang kita telah pelajari, kita bisa dapat melihat perbedaan dalam bentuk huruf. Kalau serif, huruf-hurufnya memiliki garis horizontal yang juga disebut counterstroke, sehingga membuat jenis huruf serif ini lebih mudah dibaca karena mata pembaca tertuntun oleh garis tersebut. Kita bisa melihat jenis font ini pada logo ini. Logo Sony. Kalau sans serif tidak memiliki garis, seperti serif jenis ini hanya biasa saja. Kita bisa melihat jenis font ini pada logo Google atau Facebook.
kita bisa mengkombinasikan teks. Tetapi kita harus memikirkan terlebih dahulu siapa tujuan kita, karena setiap font memiliki rasa dan mood yang berbeda. Ada dua tipe, yaitu yang pertama, huruf besar, yang disebut uppercase. Bisa memberikan kesan kuat, kepercayaan, kekuasaan, dan formal, seperti saat membuat surat lamaran pekerjaan, yang selalu dianjurkan menggunakan uppercase atau huruf besar, karena itu adalah suatu hal yang formal. Dan yang kedua, huruf kecil yang disebut lowercase, yang bisa memberikan kesan bersahabat, hangat, personal, dan informal. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.